pemirsa semuanya, kembali lagi Talk with me. Salam progresif. Kembali di podcast regresif. Kali ini kita kehadiran seseorang yang spesial banget. Tapi kalau kalangan milenial kayaknya banyak yang masih belum kenal nih. Soalnya beliau ini adalah produk reformasi. Beliau adalah Bapak Alvin Lee ya. Tahun 1999 sudah memulai karirnya sebagai anggota DPR RI. Persis waktu reformasi, Pak ya. Kemudian beliau juga seorang pengusaha, politisi, pengamat penerbangan, dan terakhir saya ini jadi merasa, saya ini jauh junior Bapak, tapi saya waktu itu yang melakukan fit and proper test terhadap Pak Alvin Lee nih. Alhamdulillah beliau sempat menjabat sebagai komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Ada yang tahu nggak Ombudsman itu apa? Ada yang tahu nggak? Banyak loh Pak yang nggak tahu bahwa di Indonesia ini ada satu lembaga yang namanya Ombudsman. Ya. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit Pak tentang Ombudsman. Kalau DPR RI banyak Pak yang tahu, Pak, semua udah paham. Pengusaha sekarang banyak pengusaha muda, milenial, pinter-pinter, sukses-sukses. Tapi saya ingin menambah wawasan. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Saya nggak mau serius-serius, saya orangnya nggak pernah serius Pak. Tapi berbobot sih. Jadi cerita sedikit dong Pak Alvin Lee tentang Ombudsman. Iya, kalau Ombudsman masih banyak yang belum tahu itu. Saya memahami karena saya sendiri itu tahu tentang Ombudsman ketika didorong teman-teman untuk mendaftar. Oh iya. Baru tahu jadi waktu itu. Iya. Padahal teman saya mantan anggota DPR sempat jadi anggota Ombudsman juga, Bu Asla ini. Dan ketika saya bincang-bincang dengan beliau kan cerita, saya waktu itu manggil saya kan Dinda, Kanda sekarang di Ombudsman. Saya pikir Ombudsman itu seperti ini komisi yudisial dan sebagainya. Ya udah dia. Baru tahun 2015 itu teman-teman dorong saya kan, Mas daftar di Ombudsman, daftar. Saya pikir saya ini nggak punya latar belakang hukum ke Ombudsman. Bentar, saya baca dulu undang-undangnya, baru tahu saya Ombudsman itu. Ombudsman. Jadi saat itu juga baru tahu ya. Iya, saya juga baru tahu Ombudsman saat di Komisi 2. Waktu itu saya langsung ngomong nih, Ombudsman ternyata sudah ada sejak tahun 2000. Ya, pada saat pemerintahan era Gus Dur ya, Pak Alvin Lee. Betul. Beliau yang mendirikan. Dulu masih namanya Komisi Ombudsman. Betul. Itu waktu itu pada nanya, loh kok yang muda kok tahu? Anggota DPR yang lain kan lebih senior dari saya. Mereka juga banyak yang nggak tahu Pak. Kok yang muda kok saya bisa tahu katanya. Padahal saya googling. Saya tanya sama Mbak Google, mereka tertipu. Terus Pak Alvin Lee sebenarnya apa sih Pak kegiatan Ombudsman itu? Ya, Ombudsman ini kan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini cukup luas karena manusia sejak lahir sampai nanti masuk kubur itu berkaitan dengan pelayanan publik ya. Dan Ombudsman ini adalah sebagai pengawas eksternal. Ketika masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan publik, baik itu pelayanannya atau produknya maupun barang publik ya. Barang publik ini misalnya jembatan penyeberangan dan sebagainya itu ketika mereka termasuk sarana prasarana publik itu masuk dalam lingkup pelayanan publik ya. Benar. Nah, ketika mereka menyampaikan keluhan, mungkin saluran pengaduannya kurang baik, tanggapannya kurang baik, mengadu ke Ombudsman, dan Ombudsman yang menindaklanjuti itu. Kalau memang ditemukan maladministrasi, maka produknya adalah saran-saran perbaikan, termasuk juga pemenuhan hak-hak
pengadu itu. Hanya sampai di rekomendasi. Rekomendasi itu produk yang paling akhir kalau saran-saran yang diberikan itu tidak ditindaklanjuti. Iya. Langkah terakhir adalah Ombudsman menerbitkan rekomendasi. Kemudian yang mengeksekusi rekomendasi itu sendiri siapa? Yang mengeksekusi rekomendasi adalah lembaga terkait. Misalnya ada pengaduan tentang PU misalnya ya, ada sarana jalan atau lubang-lubang. Ya, itu kalau ada saran langsung diperbaiki ya selesai sampai di sana. Tapi kalau ternyata tidak ditindaklanjuti, Ombudsman menerbitkan rekomendasi, dan rekomendasi Ombudsman itu sifatnya seperti putusan pengadilan, wajib dilaksanakan. Oh, jadi di Undang-Undang Ombudsman wajib ya Pak? Wajib dilaksanakan. Lalu apabila tidak dilaksanakan rekomendasi tersebut, sanksinya apa? Nah, sanksinya pertama adalah sanksi sosial. Ombudsman dapat mengumumkan instansi dan pejabat mana yang tidak patuh melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Kemudian sanksi politik, karena rekomendasi itu akan dilaporkan kepada Presiden dan DPR. Oh, baik. Sehingga nanti sanksinya bisa saja pemangkasan anggaran atau mungkin pejabatnya itu dianggap kinerjanya tidak baik lah. Jadi sebenarnya berarti Ombudsman itu semuanya diawasi Pak ya? Semuanya diawasi. Tidak terbatas ya? Luar biasa kerjanya. Jadi kalau di DPR itu kan semua bidang juga urus oleh DPR. Iya diurus, tapi kan dibagi-bagi. Bagi 11 komisi. Betul. Nah, Ombudsman ini anggotanya 9 orang. Anggotanya 9. Satu menjadi ketua, satu menjadi wakil ketua, sisanya 7 orang kan. Nah, semua sektor dibagi habis 7 orang. Jadi 7 orang ini menangani semua sektor. Luar biasa. Semua sektor dan semua wilayah. Semua provinsi bagi habis 7 orang. Bisa efektif nggak tuh Pak? Ya alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja ya. Walaupun kerjanya memang luar biasa berat. Berat Pak ya? Berat ya, seperti selaras nggak dengan pendapatannya Pak? Kalau pendapatan alhamdulillah jauh lebih enak di DPR. Oh gitu. Ya, fasilitas jauh lebih enak di DPR. Bapak sebagai yang pernah merasakan juga sebagai anggota DPR ya. Jadi saya terbuka karena ini kan lembaga negara didanai APBN, jadi terbuka. Misalnya untuk anggaran perjalanan dinas saya waktu itu sebagai anggota Ombudsman, di luar anggaran yang program ya. Kalau program itu kan ada anggarannya sendiri. Saya waktu itu kan bertanggung jawab atas 5 provinsi. Itu tiap tahun kocok ulang provinsi mana. Setahun perjalanan dinas saya itu anggarannya cuma 44 juta. Setahun. Jadi harus pinter-pinter sekaligus jalan mengerjakan apa dan sebagainya itu. Iya. Lumayan mepet ya Pak. Sangat itu bisa berapa kali perjalanan itu Pak setahun 44 juta? Ya, yang pasti kami tidak menggunakan penerbangan yang business class, pakainya ekonomi. Guys, sekelas Pak Alvin Lee aja guys naiknya ekonomi, lu gaya-gaya naik bisnis, besoknya ngutang dicari-cari orang. Terus kemudian Pak juga hotel kami juga ya paling bintang 3 cukup lah gitu kan. Bintang 3, bintang 4 kan yang penting kamarnya nyaman apa enggak. Karena yang penting bersih, nyaman. Betul. Dan ada kalau kita yang penting ada kasurnya ya Pak. Yang ada kasurnya masa kita lesehan. Dan kalau kita perlu menerima tamu dan sebagainya, itu lobbynya cukup representatif itu aja. Iya, lobbynya representatif. Ya. Jadi luar biasa nih Ombudsman, kerjanya keras tapi fasilitasnya sederhana sekali Pak ya. Luar biasa. Mbak Ami kan pernah di Komisi 2. Iya. Tahu anggarannya? Tahu, iya kan.
Kan saya dulu coba mendukung Bapak untuk menambah anggaran, tapi ternyata habis di KPU. KPU tuh memakan anggaran banyak juga loh, apalagi dengan perubahan sistem waktu itu ya, yang pertama kali kita ya serentak. Betul. Itu cukup menguras sih, dan itu sebetulnya tugas ombudsman juga untuk mengawasi itu, termasuk dalam pelayanan publik kan, hak pemilih yang tidak terpenuhi masuk dalam lingkup pengawasan ombudsman tidak? Iya, masuk kan seharusnya. Pendaftaran pemilih dan sebagainya. Mereka yang loh saya punya KTP kok tapi saya nggak masuk di daftar pemilih sih, itu kan seharusnya juga bisa menjadi salah satu objek pengawasan ombudsman, betul kan? Makanya mendekati pilkada pemilu itu ada desk-nya khusus, ada hotline-nya khusus untuk itu. Nah, sebetulnya ombudsman itu ada sampai tingkat apa, Pak Alvin? Perwakilan pada tingkat provinsi. Memang dalam undang-undangnya memungkinkan untuk ombudsman membuka kantor perwakilan sampai dengan kabupaten kota. Tapi kalau itu dilakukan, organisasinya menjadi terlalu besar. Menjadi tidak gesit lagi. Apalagi dengan teknologi sekarang, kita membuka saluran pengaduan, itu kan cukup melalui WA bisa, website bisa, online dan kami dulu juga membuka Halo Ombudsman, call center 137, itu salah satu produk saya dulu. Dengerin, jadi buat kamu yang udah punya hak pilih tapi nggak ada di daftar pemilih, buka webnya ombudsman ya Pak. Ombudsman.co.id. Ombudsman.co.id, kamu bisa ngadu di situ. Apalagi kalau di tag namanya Pak Alvin Lee. Kalau saya udah pensiun sekarang. Justru nggak apa-apa, kan lebih senior dari komisioner yang sekarang, dan itu nggak diurus. Saya jitak ombudsmannya. Dulu waktu Bapak masih menjabat, Pak, paling banyak pengaduan itu apa, Pak? Iya, karena kita kan dibagi ini ya, sektor-sektor dan wilayah. Waktu itu saya menangani sektor transportasi, lingkungan hidup, kemudian telekomunikasi, IT, 3 itu. Banyak tentang terutama informasi dan telekomunikasi itu. Banyak ya, misalnya pelanggan IndiHome. IndiHome itu swasta atau BUMN? BUMN, produknya Telkom. Oke. Makanya masuk dalam objek pengawasan ombudsman juga. Termasuk informasi yang masuk sebagai sampah ke HP kita. Itu kan Infocom. Informasi sampah maksudnya gimana, Pak? SMS. Saya pikir yang jadi sampah cuma mantan aja. Ternyata informasi juga ada, informasi sampah, guys. Ya, yang seperti apa sih, Pak, informasi sampah itu? Ya, kita ini kan sering ditelepon, ditawarin kredit, macam-macam, kemudian SMS, itu kan sangat mengganggu. Nah, permasalahannya adalah intinya itu kartu perdana prabayar itu tidak terkendali. Iya, betul. Nah, Menkominfo dulu tahun 2016-2017 itu pernah menerbitkan peraturan menteri untuk registrasi pengguna. Sudah dijalankan, tapi ujung-ujungnya dilepas lagi kan. Sehingga tidak terkendali. Nah, ini yang merupakan masalah tersendiri. Manusia itu akan lebih berhati-hati ketika identitas dirinya itu diketahui. Betul. Ketika kita anonim, kita buka akun medsos anonim, kita cenderung sembrono kan. Betul. Itu kalau anak sekarang itu medsos anonim dipakai buat kepo-kepoin mantan katanya. Tapi ketika kita buka akun medsos dengan identitas kita yang benar, apalagi ada lebih foto, hati-hati, sangat hati-hati. Betul. Nah, itu yang disalahgunakan sehingga kekhawatiran kami bukan hanya mengganggu kenyamanan pengguna jasa telekomunikasi lainnya dengan sampah, telepon, SMS,
tapi juga penyalahgunaan untuk kejahatan, penipuan, kemudian ya. terorisme, Ya. pencucian uang. Termasuk yang ini ya, Anda memenangkan voucher sebesar, Betul. iya. Termasuk Jangan juga percaya. sulitnya mengendalikan pornografi. Ini karena kartu SIM card perdana ini kan sekarang anak-anak pun kan juga bisa dapatkan. Betul. Nah, sekali sudah dapat dipasang di gadget, mau apapun bisa kan. Betul. Ya pemerintah mau bisa blokir, bisa apa, pakai virtual private network, VPN bisa luar negeri, betul. Udah canggih pinter-pinter anak Iya. sekarang. Ya. Jadi terus waktu itu apa Pak finalisasinya? Ya kami mendesak Kementerian Kominfo untuk menjalankan itu, tapi juga sampai sekarang mereka ya mundur. Tidak berani bilang tidak, tapi juga tidak kemudian cepat menindaklanjuti. Termasuk juga ketika tahun 2000 tahun berapa ya, ketika pemerintah blackout internet di Papua misalnya. Iya. Itu kan kami juga sempat ya, mengundang Kominfo. Sebab itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan akses internet itu. Hal-hal seperti itu. Cuma waktu itu alasannya untuk security apa, mencegah hoax. Nah, berkembangnya hoax. Sebetulnya mencegah hoax, melawan hoax, informasi yang tidak benar itu cukup simpel. Gimana? Registrasi kartunya dibenerin aja udah nggak bisa lari orang. Bener sih ya Pak. Jadi nggak usah blackout begitu. Registrasi kartunya dibenerin udah tertutup semuanya. Tapi karena kebutuhan, kepentingan industri kan. Iya. Betul. Kalau registrasinya kartu betul, identitas pemilik kartu semua tercatat dengan baik. Dan dibatasi kan, waktu itu kan satu nama maksimum 3 nomor. Betul, dulu sempat. Sekarang kayaknya udah lost lagi. Berarti siapa ini harus yang kita kritisi? Kominfo. Ya Kominfo. Aduh. Karena kuncinya di sana. Mohon maaf Pak Sekjen. Kuncinya ada sama Kominfo nih, Menteri Kominfo nih. Jadi untuk merapikan ini, tapi memang sekarang marak lagi sih Pak penipuan melalui selular, jaringan selular itu mulai banyak lagi. Terutama apa itu pinjaman online itu ya. Pinjol itu nggak jelas. Masalahnya di pinjol itu yang pinjam duit siapa, dia bebas aja ngasih nomor siapa untuk tanggung jawab. Sebetulnya bukan ngasih nomor. Jadi pinjol itu jahatnya adalah ketika seseorang menginstal aplikasinya, nomor kontak yang ada di HP-nya itu disedot tanpa izin, tanpa pengetahuan peminjamnya. Itu hukumnya apa tuh Pak? Pidana nggak? Itu kan mencuri data sebetulnya. Mencuri data tuh gimana itu? Ya saat ini nggak ada hukumnya. Makanya kita perlu segera punya undang-undang perlindungan data pribadi. Harus segera punya undang-undang perlindungan data pribadi, itu penting banget tuh guys. Makanya tapi kalaupun misalkan betul ya, data semua begitu aplikasi masuk, data semua dicuri, itu pembuktiannya gimana Pak? Kalau bahwa benar nih aplikasi itu yang ngambil semua data-data di handphone kita. Ya pembuktiannya adalah orang-orang yang ditelepon, yang diteror. Saya berapa kali juga di SMS, ditelepon, kamu beritahu itu si A si B suruh cepat bayar kan. Nah saya hubungin teman saya kan, kamu punya pinjaman online ya, saya ini yang ditelepon, saya di SMS. Dia bilang ya maaf Pak, saya nggak pernah ngasih. Tapi di handphone saya memang ada nama Bapak gitu. Selesai kan, mau apa? Oh, segampang itu Pak ya. Iya, makanya saran saya jangan menyimpan nomor kontak itu di handphone. Tapi menggunakan Google. Google itu kan nyimpannya tidak di handphone kita. Iya.
Iya, menyimpannya di akun kita. iya betul di Dan akun. ketika kita ganti handphone, Heeh. kita nggak usah masukin lagi satu-satu. Tapi saya tahu yang lebih aman lagi nyimpen nomor telepon teman-teman kita di mana, mau tahu nggak? Di buku telepon. jadi, jadi kalau kamu mau nelpon buka-buka aja kayak zaman dulu tuh yang ada abjadnya ya Pak. Betul. A B C D. Saya mau nelpon Pak Alpinli nih. Oh, di huruf A dibuka. Oh, panjang. Iya. Terus itu album kartu nama. Album kartu nama, betul. Kembali ke zaman jahiliyah. Tapi aman. Iya. Mau nelpon McD ada di Yellow Pages. Sekarang udah nggak ada Yellow Iya, Pages. sekarang buku petunjuk telepon nggak ada lagi ya. Nggak ada Pak, kan semua udah online. Mau cari nomor apa tinggal Google. Mau arah kemana tinggal map, gampang. Tapi itu sebenarnya resikonya ya, data kita bocor. Ya, tapi kalau kilas balik ya, dulu itu kan ada buku petunjuk telepon, ada Betul. nama orangnya, ada Ada alamatnya, betul. ada nomor teleponnya. Teleponnya. Gila itu kalau zaman sekarang gila itu. Debt collector gampang ngejarnya. Iya. Kita nggak bisa ghosting ya Pak, nggak bisa bisa, menghilang. iya. Betul Pak, lengkap sekali Yellow Iya. Pages itu. Namanya siapa, Alamatnya mana, nomor teleponnya teleponnya berapa. Gila, Tapi sekarang hampir nggak ada yang pakai nomor telepon jaringan rumah sih ya, hampir sedikit sekali. Iya, saya di rumah saya ada nomor telepon. Iya, tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Sama. Sebab nomornya kan sudah puluhan tahun kita pakai. Iya. Kalau diputus juga ya sebulan bayar langganan cuma 35.000. Iya, buat 40.000. apa sih ya? Abonemen. Jarang juga telepon masuk, jarang juga dipakai itu telepon rumah saya. Telepon masuk nggak pernah saya jawab. Oh, gitu. Paling sales juga kan. Iya bener. Nawarin juga. Pak, ini kebetulan ini lagi marak banget nih Pak di berita, banyaknya tingkat pengaduan ombudsman kepada ombudsman terkait penambangan liar nih Pak. Yeah. Cerita sedikit dong Pak. Waktu di era Pak Alvin Lee itu sudah mulai banyak belum pengaduan tentang pertambangan liar? Kalau pertambangan liar nggak banyak, tapi ini sengketa tentang perizinan lahannya. Sehingga ada pengusaha yang merasa sudah memenuhi syaratnya, tapi izinnya nggak keluar. Kemudian juga ini ketika keluar areanya berbeda, atau izinnya keluar warganya yang protes, hal-hal seperti itu. Beberapa ini bukan pertambangan ya, tapi lebih di kehutanan. Itu kan banyak ketika suatu wilayah hutan itu diberikan untuk diusahakan, tapi ternyata di sana ada penduduknya. Itu cukup banyak sih. Banyak. Ya. Itu kalau gitu ombudsman berpihak kemana? Ombudsman tidak berpihak ya, karena kita kan melihat legalitasnya bagaimana, dan kita mencarikan solusi. Bagaimanapun, kalaupun warga yang menempati itu secara legalnya kalah, tapi kita kan tetap harus memperlakukan mereka, solusinya apa? Nggak bisa cuma diusir begitu saja. Apakah memungkinkan kita minta dari pengusahanya berikan mereka diakomodir lah. Diakomodir. Ya. Sudah pernah belum kasus yang selesai sepanjang pengalaman? Banyak. Karena semua yang masuk itu harus selesai di kami. Harus selesai harus selesai. Kalau nggak selesai gantung. Dan kami juga punya standar kinerja sih. Misalnya laporan masuk itu kan dari diproses di penerimaan dan verifikasi laporan. Itu masuk ranah kewenangan ombudsman atau bukan, memenuhi syarat atau tidak. Setelah itu dibawa ke pleno, rapat pleno, ini 9 orang rapat, dan diputuskan ini masuk sektornya siapa. Nah dari sana argumenternya udah jalan. Berapa hari harus sudah sampai apa, berapa hari sampai apa, itu dikategorikan ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu paling lama 2 bulan selesai. Sedang 6 bulan selesai. Jadi ada batas waktunya. Ada batas.
hampir-hampir mirip mediator Pak ya sebenarnya ombudsman. Antara lain tugas kami mediasi, konsiliasi. Gitu Iya, ya. iya, Seru gitu. juga tapi nggak selaras Pak ya dengan Tapi mudah-mudahan pahalanya ya Pak ya. kepuasan kerjanya beda, Mbak. Kepuasan Ya, kerjanya ya. saya Di mana? 10 tahun di Senayan, 5 tahun di Ombudsman. Kepuasan kerjanya jauh lebih besar di Ombudsman karena kami betul-betul real ya menangani masalah mulai masuk sampai selesai, berhubungan langsung dengan masyarakat, dan ketika persoalan selesai, baik yang mengadu maupun yang diadukan itu Merasa menyampaikan puas. terima kasih karena pengadunya mendapatkan solusi, teradunya juga mendapatkan perbaikan. Bukan udah kamu kena sanksi, enggak. Perbaikan, kita mengusahakan perbaikan supaya tidak terulang di masa depan itu. Iya. Luar biasa sebetulnya fungsi manfaat ombudsman ini. Tapi sayangnya itu aja sih Pak. Banyak dari masyarakat kita tuh yang masih tidak tahu keberadaan lembaga ombudsman ini gitu. Ya. Makanya kita angkat supaya tahu itu kayak tadi tuh guys. Hal yang paling simpel aja, misalkan kamu punya hak pilih, mau menggunakan hak pilihnya kok nggak bisa, tidak dapat undangan pemilu, kemudian tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, itu bisa Pak ya sebenarnya. Jangankan daftar pemilih, waktu awal-awal saya di ombudsman itu kan EKTP itu. Iya, lampunya kosong dan sebagainya. Kalau itu memang agak pelik sih Pak, masalah IKTP itu merembetnya kemana-mana Pak, sampai kemudian ada yang pendaftaran sekolah. Iya, sampai ada gara-gara IKTP itu Pak, sampai ada yang nabrak tiang listrik. Sampai bencotnya sebapau. Bapak tuh masakan Chinese Pak ya. Tapi ini guys, saya salut dengan Pak Alvin Lee, adalah beliau ini kan keturunan Tionghoa Pak ya. Keturunan Tionghoa, tapi saya nggak tahu, Iqbal, kamu angkatan berapa di Fakultas Hukum? 2015 Pak. Ya ampun, saya jadi merasa tua. Jadi kalau angkatan saya ini kan dulu masih lekat-lekatnya reformasi, dan hari itu entah kenapa di negara kita rasis itu kental sekali. Terutama antara pribumi dan Tionghoa. Ya kan Pak? Orang saya dulu tuh diancam loh, Bal, nggak tahu Bal. Saya itu mau mataku kan sipit nih, mau berangkat sekolah diancam, kamu besok mau berani berangkat sekolah, kenapa? Katanya orang-orang Tionghoa pada mau diperkosain. Semengerikan itu. Dan saat itu pula beliau sebagai keturunan Tionghoa guys terjun ke politik, dan berarti hari ini produk-produk undang-undang yang berbau demokrasi ya, yang bernuansa demokrasi itu adalah beliau salah satu pelopornya. Kan luar biasa. Tepuk tangan dong. Mana? Tepuk tangan. Gitu. Termasuk amandemen undang-undang dasar. Luar biasa nggak? Jadi apa sih yang mendorong Pak Alvin Lee waktu itu? Kalau saya jadi bapak sih mungkin udah ngumpet aja Pak di rumah, beneran Pak, cari aman. Luar biasa loh Pak itu. Maksudnya itu butuh keberanian yang ya gimana ya, sedikit. Pada waktu itu kan masyarakat itu sudah merasa udah ya kalau mual itu udah sampai segini udah mau keluar. Ya harus ada perubahan, dan kita tidak bisa mau perubahan tapi kita nggak mau kerja. Jadi ketika perubahan itu terjadi, ya kita harus siap juga, bukan cuma berubah, kita juga harus berkeringat, harus kerja juga mengisi perubahan itu kan, menginisiasi. Nah, mengenai undang-undang dasar itu kan mungkin sudah banyak yang lupa ya, sekarang otonomi daerah. Betul. Ya, itu produk dari undang-undang dasar. Amandemen, kemudian pemilihan presiden secara langsung, kepala daerah secara langsung. Betul. Kalau nggak ada pemilihan secara langsung, nggak mungkin hari ini ada pengusaha, ada orang sipil jadi bupati, wali kota, nggak mungkin.
tukang kayu jadi presiden ya Pak. Tapi gimana sih menurut Bapak Pak? Karena produk itu sekarang negara kita menurut Bapak lebih baik atau? Ya, saya yakin kalau tidak ada perubahan saat Mhm, itu mhm, kondisi akan jauh lebih buruk. Tapi mhm, kembali lagi, perubahan itu kan tidak berhenti. mhm, Dunia ini dinamis. betul. Manusianya juga yang angkatan saya sudah lebih tua Ya, sekarang, sebagian bahkan udah sudah lewat ya. sudah lewat, sudah wafat Pak. Ya, Iya, yang muda-muda heeh. teknologinya berubah Iya ya, perilaku berubah. betul. Ini juga tetap harus selalu diperbaiki. Nggak bisa ya udah seperti saat itu saja. Iya berkembang Ya, terus Pak ya, ya, mengikuti perkembangan betul. zaman. Terus menurut Bapak kita cukup nggak nih? Maksudnya kecepatan kita dalam mengikuti perkembangan zaman Indonesia ini cukup nggak? Saya melihat eh, kalau dari perspektif politik ya, Mhm, demokratisasi, mhm. kita ini bahkan menjadi rujukan banyak negara Betul, ya. untuk sudut pandang Ya, demokrasi ya. bahkan sampai dengan awal tahun ini Ya. saya sering diundang untuk mentoring Mhm. anggota DPR Myanmar sampai terjadi Oh kudeta iya. kemarin itu. Jadi membimbing mereka proses-proses di parlemen dan Tapi kalau sebagainya. Myanmar itu masih ada keterlibatan militer ya Pak di Ya, parlemen. Iya, bedanya nah sama ini. sekarang udah nggak ada parlemennya lagi karena kudeta kan Iya, itu. iya. Kemudian juga Filipina ini juga sedang eh, bangsa Moro ini kan akan diberi otonomi khusus. Ini salah Hmm. satunya mereka juga melihat eh, eh, manajemen pemerintahan di Indonesia. Oh, luar biasa. Berarti Ya, kita menjadi apa? Trendsetter. kita ini cukup maju dari sisi demokrasinya. Iya, Memang kelemahannya adalah kita masih lemah dalam good governance-nya, clean government-nya ini clean government, yang kita good mengalami banyak governance. kemunduran. Justru kemunduran. Kemunduran, Menurut ya, Bapak justru ya, kemunduran. ya. Kalau tahun 2000 sampai 2008, 2009 itu Mhm, mhm, relatif masih ingat ya. Dulu mhm. ada reformasi dengan segala biaya sosial, biaya politik, bahkan Iya, korban nyawa. iya. Itu tujuannya apa? Tapi sekarang mungkin sudah banyak yang Lupa lupa dan lagi. kembali ke jalan yang lama lagi kita. Jadi Hmm. ya seperti Jalan itu. lama itu maksudnya gimana sih Pak? Ini milenial susah mencernanya loh ini. Orientasinya cuan, cuan, cuan gitu Pak Nah ya. itu ya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah Iya. gitu kan. Kalau bisa dipersulit jadi cuan, kenapa dipermudah gitu. Yang penting cuan dulu baru dipermudah gitu. Itu hampir-hampir Ya, kembali lagi ke ya, masa-masa sebelum ya. reformasi. Tapi juga ada penyeimbangnya. Sekarang dengan kemajuan teknologi, Hmm, kita kan banyak layanan yang online. betul, itu mau Sudah saya itu, bahas ya. kemudian juga mengurangi layanan tatap muka, pembayaran Betul. yang non tunai. Ini Iya, juga mempersempit sebetulnya mempersempit ruang ruang. itu. Tapi tetap aja masih ada. Tetap masih ada. Tetap masih ada. Ya, Ya, sedikit lah. ya semoga makin berkurang. Semoga makin berkurang, kita doakan bersama-sama guys. Tapi udah bagus kok sekarang apa-apa online, ngurus apa Ya, online, apa ngurus BPOM online, ya, pendaftaran hak kekayaan intelektual betul. sekarang online. Kalau dulu kan banyak salam tempelnya, sekarang Ya, ya pendaftaran usaha juga pendaftaran ya, usaha sekarang OSS itu ya kan online betul, single sudah submission. online semua. Ya, Nomor induk berusaha ya, semua online, tanda daftar perusahaan online ya, semua sekarang. Cuma kadang-kadang gitu Pak, kalau internetnya lagi ngadat, nah tahu kan kalau internet sudah ngadat ya mau nggak mau kita temuin petugasnya itu. Nggak apa-apa, tapi itu ya maksudnya presentasinya sudah menurun lah. ya, Tapi menurut Bapak secara general ya perbaikan lah ya, arahnya ke iya, iya. perbaikan. Saya kira banyak perbaikan in terms of infrastruktur ya, Mhm, mhm, kemudian jenis-jenis layanan, mhm, fasilitas-fasilitas. Saya kira sekarang juga pembangunan kota-kota ini mhm, juga sudah lebih peduli ya mhm, terhadap pengelolaan lingkungan hidup ya. ya. Pentingnya ruang terbuka untuk publik.
Ya, tidak Ya, semua kelihatan lapangan langsung dibangun, ya, gitu kan. ya, Nah, hal-hal seperti betul. ini meningkatnya kesadaran ini juga tidak lepas dari pengawasan oleh publik itu sendiri. Mhm, Masyarakatnya makin berani bersuara mhm, dan adanya media sosial ini juga menjadi mhm. instrumen kendali juga kan. Betul. Selama menggunakan media sosial dengan bijak. Betul. Ya. Ya. Tapi kalau menurut Bapak sebetulnya eh, efektivitas keberadaan lembaga ombudsman ini perlu dipertahankan nggak sih, Pak? Saya menilai perlu ya. Mhm, Makanya eh, pada periode saya mhm, kami mencoba membuka akses ke ombudsman, mhm, ya, membuka call center 137, mhm. kemudian website kita Sebelumnya perbaiki. nggak ada call centernya? Nggak ada. Oh, oke. Oh, berarti banyak kemajuan ya Ya, di era Bapak menjabat. ya, ya. Kemudian website kita rombak total, Mhm, lebih kekinian, mhm, lebih berbasis mobile daripada desktop. mhm, Eh, kita juga membuka konsultasi lewat WhatsApp, mhm. membuka eh, ini apa ruang konsultasi namanya PVL on the road. Jadi tidak hanya di kantor. Mhm, Sebelum pandemi ini mhm. setiap hari Kamis itu membuka misalnya di eh, tempat olahraga, tempat apa itu kan. Mmm, Masyarakat makin mudah itu. nggak ada aplikasinya Pak ya ombudsman ya? Mau ngadu gitu Aplikasi tidak aplikasi di karena web? di web Mmm, ombudsman.go.id ombudsman.go.id. garis miring pengaduan itu langsung masuk Oh, di sana karena untuk pengaduan masuk itu kan harus melampirkan berbagai dokumen-dokumen yang mhm, mana butuh proses agak lama, jadi kalau app itu mhm. kurang ini ya. Tapi kalau kamu di-ghosting sama pacar nggak bisa ngadu ke ombudsman guys. Bukan Ini masalah itu. kelihatannya Mbak Ami pernah di ghosting sama pacar juga Ah, dulu nih. iya. Saya di-ghosting sama mantan pacar saya 20 tahun, balik-balik ngubungin saya mau pinjem duit. Oh, dadah aja nih Ya mantan. sama kan, sama ada temen ngirim WA kan, Heeh. kemudian di Saya delete. aduin ke ombudsman nggak bisa Pak ya. Kirim WA di delete kan, Heeh, saya tanya lu tadi ngirim apa kok di delete. heeh. Enggak, aku tadinya mau pinjam duit, ya udah di delete aja. Untung di delete Pak ya. Jadi kita nggak ada beban gitu. Iya. Ya udah Pak, aduh nggak terasa ini kita udah berapa menit Iqbal? Oh, Udah udah lewat Pak. overload, udah overload ya. Overtime. Tapi asik banget nih ngobrol sama Pak Alvin Lee. Beliau nih mentor saya banget tuh. Tempat sampah. Wah, jadi tempat sampah. Tempat curhat saya. Tapi beliau ini yang menjadikan saya sebuah legenda sebetulnya. Karena kalau dulu bukan beliau yang meng-courage saya untuk menginisiasi undang-undang penghapusan kekerasan seksual, mungkin sampai hari ini itu belum masuk dalam ini Pak, apa? Daftar prolegnas. Itu karena dukungan dari beliau waktu itu, kamu harus maju keluar dari zona nyaman, karena saya expertnya pertanahan nih, suruh main di ini isu keperempuanan. Oh iya, saya coba deh, luar biasa beliau nih, mentor yang sangat luar biasa. Baik Pak Alvin Lee, Terima terima kasih. kasih banyak atas perkenannya untuk hadir di podcast kami Regresif. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa bermanfaat nih informasinya untuk para pemirsa ya. Dan jangan lupa tuh dicatat tadi ombudsman.go.id .go.id. /pengaduan kalau Anda merasa ada pelayanan publik yang tidak dilaksanakan dengan baik. Ya. Tapi khusus untuk lembaga pemerintah, Pak ya. Iya, semua yang didanai APBN termasuk BUMN, BUMD juga. Iya, tapi kalau swasta enggak. Swasta yang melaksanakan program pemerintah. Swasta yang melaksanakan Ya, program pemerintah. misalnya kemarin waktu puncak-puncaknya COVID,
Oh ya, Itu kan ada rumah sakit yang melaksanakan program pemerintah juga oh ya, menangani COVID. karantina COVID Betul. ya, itu Seperti itu bisa, bisa. walaupun rumah sakit Ya, swasta. ya, rumah sakit swasta yang melayani BPJS. Oh ya, Nah, guys, rumah sakit swasta yang melayani ya, BPJS. Pokoknya semua yang terkait dengan APBN, APBN, APBD, APBD, iya. betul. Jadi bisa ke ombudsman.go.id Mhm. atau kalau mau minta informasi bisa call ini 137 137 masih kalau sekarang ya? masih, Heeh. atau kalau mau ke WA ini Mhm. juga dulu cari cari nomornya, saya berjuang juga. Oh ya? Ya 0821 Aha. 3737 Mhm. 3737. Oh ya, kebanyakan 37-nya 37-nya kadang-kadang 4 kali. kadang-kadang suka Betul. kebablasan. Nah, pertanyaan saya kenapa? Kenapa? Call centernya 137, Heeh. WA-nya 08213737. 37. Kemudian nomor telepon kantor waktu itu juga saya ubah. Tadinya Heeh. nomor antah berantah, sekarang 021 Heeh. 2251 3737. Oh, Nah, mantap, sekarang luar saya tanya biasa. Mbak Ami, kenapa? Kenapa? Nah, 37 itu adalah nomor akte kelahirannya Ombudsman. Undang-Undang 37 tahun iya, 2008. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, Undang-Undang tentang Ombudsman. Betul. Yang dulu saya pengen banget revisi supaya Ombudsman Betul. punya taring. Tapi sudah cukup bertaring lah, luar biasa ternyata setelah kita dengar apa yang dikerjakan oleh Ombudsman, banyak juga permasalahan-permasalahan yang diselesaikan, efektif lah ya Pak. Layak dipertahankan lah lembaga ini ya, karena kan sempat ada wacana untuk membubarkan. Bukan cuma dipertahankan, tapi harus dimodernisasi. Dimodernisasi, ya. Baik, Pak Alvin Lee, ini terima kasih banyak Sama-sama, atas Mbak perkenannya untuk hadir di Regresif. Mudah-mudahan kita bisa ada umur panjang dipertemukan kembali. Semua juga penonton, pemirsa diberikan kesehatan dan jangan lupa prokes. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang hadir di sini semua sudah melalui proses swab dan dinyatakan negatif, dan juga beliau dan saya sudah divaksin. Jadi aman ya. Yang di rumah, yang di luar sana juga jangan lupa prokes, patuhi prokes. Dah.